Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Selamat Ginting. Pemirsa, kali ini Indonesia sedang menghadapi badai pemutusan hubungan kerja. Diawali pada tahun 2024. Di awal Januari 2024, Departemen atau Kementerian Tenaga Kerja juga mengumumkan sudah ada sekitar lebih dari 100.000 orang kehilangan lapangan pekerjaan, baik yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan juga tenaga kerja kontrak. Hal ini juga akan terus bergulir hingga akhir 2025 mendatang. Nah, tentu saja ada beberapa faktor yang perlu dicermati, apalagi kini dalam pemberitaan sudah terjadi perusahaan yang gulung tikar, misalnya Sritek, Sanken, Yamaha, dan beberapa perusahaan lain yang juga sudah mengumumkan pada akhir 2025 mendatang sudah akan menutup perusahaannya. Tentu saja pekerja menjadi salah satu tolak ukur ekonomi sebuah bangsa, karena dalam beberapa tingkatan di perusahaannya, dia memegang peranan penting. Salah satu faktor untuk melihat ekonomi sebuah negara adalah bagaimana tenaga kerjanya. Di Indonesia yang akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 mendatang, tentu menjadi sebuah keniscayaan. Pemerintah harus memikirkan kembali kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan ekonomi yang keliru dari pemerintahan sebelumnya. Misalnya, terjadinya deflasi selama 6 bulan di ujung pemerintahan Presiden Jokowi, dan itu menyebabkan sekitar 80.000 tenaga kerja kehilangan mata pencariannya. Dan bahkan menurut penelitian sebuah lembaga diperkirakan bukan cuma 80.000, tapi 500.000 warga Indonesia kehilangan lapangan pekerjaan. Belum lagi menurunnya tingkat kemampuan kelas menengah menjadi turun, bahkan sampai dari 23 menjadi 17%, dan akan turun lagi. Karena itu kesalahan membuka keran impor pada era Presiden Jokowi sudah harus dimaknai dengan sangat baik. Jangan lagi orang yang membuka keran impor justru diberikan kesempatan menjadi menteri di era Prabowo Subianto. Evaluasi di dalam peraturan perdagangan soal impor ini juga harus ditinjau kembali, apalagi dalam beberapa hal terjadi banyaknya produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia menyebabkan barang-barang kita tidak laku di pasaran. Belum lagi persoalan industri padat karya yang terutama sektor garment dan lain-lain untuk ekspor ke luar negeri tidak bisa tercapai karena gelombang krisis ekonomi global. Karena itu, apabila pemerintah gagal mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja, tentu akan mengganggu stabilitas negara. Beruntung ada orang yang mau membuka toko-toko kecil, yang itu menjadi solusi bagi warga yang kehilangan pekerjaan untuk bekerja di sektor UMKM maupun industri kreatif, walaupun hanya menjadi penjaga toko atau menjaga warung-warung kecil di saat di bulan Ramadan ini. Tentu ini menjadi solusi dari masyarakat. Untuk itu pemerintah harus bekerja keras untuk menuntaskan persoalan ini. Persoalan tenaga kerja sama dengan persoalan kesehatan dan juga pendidikan yang gratis. Kali ini
gelombang wisuda sarjana maupun lulusan SMA akan menghadapi kegelapan jika pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama di industri padat karya. Saya kira ini sebuah catatan yang penting untuk diperhatikan pemerintah agar gelombang ini tidak menjadi krisis ekonomi dan krisis politik. Apalagi Presiden Prabowo sudah menyatakan ingin tenaga kerja Indonesia tumbuh berkembang agar Indonesia dapat mencapai Indonesia Emas 2045 mendatang. Saya kira ini perhatian stabilitas negara harus dijaga di tengah bangsa Indonesia yang kali ini sedang menghadapi bulan Ramadan dan juga sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri, tentu membutuhkan ekonomi yang baik. Terima kasih. Salam.